Tuh, jalan kaki ke Tegal Panjang. Di Balandongan ke Tegal Panjang ini kilonya 2,5 kilo, teman-teman. Anda mengambil jalan yang yang mau ke Kapitan ya, ke Ciwangi. Nah, di situ ada jalan lingkungan. Ini nih, kita ke Tegal Panjang. Kampungnya Bapak Saipul ya. Atau Uat Cangik, begitu Babah Yoga. Lumayan ya lodo ya, maksudnya teh ente angkep, padahal malam mah hujan ya, wengi hujan gitu. Caang tuh nyari bening ya, bening. Tuh, ini kampung Tegal Panjang teman-teman. Dulu mah itu goblok aplak kene ku Tegalan ya, makanya disebut Tegal Panjang. Aya Tegalan anu memang panjang, Tegalan teh hiji lahan anu memang kosong ya, lamun aya nama istilahna lahan terbuka hijau lah. Begitu teman-teman ya, kita mau memasuki ke kampungnya. Mungkin tidak terlalu familiar ya nama Tegal Panjang dibanding Cipanengah, Santiong. Tapi ya inilah kampungnya. Kita nanti akan tembus ke perumahan Purnawira. Begitu. Masih adem, suasana pagi. Ngalaunan supaya henteu capek. Tuh kayak kulah. Wacangik, apakah Wacangik sedang mau menonton gitu? Nah, kesini lumayan agak menanjak ya. Jadi kampung Tegal Panjang ini adanya di jalan Jalan Merdeka ya, cuma masuk lagi ke perumahan Purnawira. Nanti kita akan masuk ke kampung Tegal Panjang ini nih. Itu masih enakeun ya. Di di setiap halaman itu masih ada pohon-pohonnya. Lumayan ya, nanjak. Saya tidak tahu ke sini atau ke sana ya. Tadi itu kemana? Tadi bawa Cangik. Begitu. Wah, ini terus kaping hijinya. Kaping hiji tahun 2025. Tahun enggalnya. Tahun 2025. Dulu saya kesini itu waktu ada samenan di sini. Tuh enakeun tuh. Kayak balong ya. Balong gula. Saya juga tuh masih kena banyak kebun-kebun. Kan kebun-kebun. Sok benten ya, dina bahasa Indonesia, dina bahasa Sunda gitu. Nyemplung Manila tuh. Manila hos itu masih dipenuhi oleh pepohonan. Ini di kota loh, wilayah kota ya, tapi ayana di Cikundul ya, di wilayah bawah lah. Pak Pami perum ka dia. Nuhun ya, bentar. Ke sini ke Perum ya, kalau ke sana kayaknya ke itu ke sawah ya, nanti ke Cibodas. Saya tidak akan banyak membahas membahas kampung ini saja unik. Artinya
meskipun sudah masuk ke wilayah kota, tapi masih banyak lahan kosong dan hijau, adem ya, adem suasananya. Ya kalau musim hujan mah jangan ditanya lah, ademnya memang adem. Apalagi nanti kalau musim apa ya, si Mahlodo K3 K3 pasti adem, katun ngiuhan ke dia tawa cangik mah ya. Tuh banyak pohon tingkat tinggi gitu. Ya inti nama bagusnya setiap banyak lah, masih banyak rumah yang memiliki halaman gitu dan ditanami oleh pohon-pohon. Nah, kita saat ini masuk ke perumahan, melewati jembatan, tapi bukan jembatan merah ya, ini mah jembatan Tegal Panjang. Kita cepat, banyak yang lewat. Aduh, kayaknya ke jalan utama ke sebelah sini. Nah, kalau di perumahan mah sudah jarang ini pepohonan ya, sudah langka pepohonan, beda dengan tadi yang saya lalui kampung Tegal Panjang. Kalau lamun ke Kapitan ya, di Kapitan itu wah adem pisan, tuk niis. Nah sebetulnya sebut mana? Itu yang kayak beras nate ke Jalan Merdeka tuh, udah ada di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka itu jalan bebas ya, jalan bebas. Nah, kalau di sini sudah langka sekali pepohonan teman-teman ya. Di sini lebih banyak pohon, Pak, bentar. Lebih banyak pohon ini nih, pohon tiang. Beda dengan tadi. Nanti saya akan ke Kapitan lain waktu ya. Sebab ini sudah 3 kilo kita jalan, nanti ke Kapitan di lain waktu. Tuh nganggo iya, ngangonon tudung si siapa teh, Manki Delupi. Legeng lah wifi kan, mungkin teman-teman juga bisa membedakan lah ya suasana ketika saya melewati kampung Tegal Panjang tadi yang masih dipenuhi oleh pepohonan, kemudian kita masuk ke perumahan yang sudah langka sekali ya pohon-pohonnya. Nah ini suasana yang membedakan antara desa dan kota itu sebetulnya begitu ya, tidak perlu jauh-jauh lah. Desa itu lebih banyak ditumbuhi oleh pohon, kalau kota kan ini nih, identitas kota itu ini salah satunya ya. Nah, bagaimana juga kita tidak bisa mengelak kebutuhan listrik, internet, kemudian supaya kita terkoneksi secara online itu membutuhkan ini ya, kabel. Suatu saat mungkin sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tesla itu, dan saat ini sudah mulai dikembangkan sebetulnya, jadi memindahkan arus listrik dengan gelombang kan akhirnya tos saya yang ngecas HP ku gelombang. Nah, nanti itu mungkin supaya lingkungan kita tidak disesaki oleh kabel-kabel seperti ini, itu akan menggunakan gelombang ya untuk memindahkan atau mendistribusikan listrik. Ya cuma masih jauh lah teknologi yang kita kembangkan saat ini, masih konvensional sebetulnya. Begitu ya. Ya supaya ketika kita memfoto lingkungan teh kita kehalangan ku kabel ya.
Tapi ada kumahanya ayeuna mah memang kebutuhan ini teh. Aduh, siapapun mau tiasa dipisahkan dengan kabel. Saya yang suka ngomong masalah lingkungan pun, atau teman-teman lah yang membahas tentang isu lingkungan saja, itu bisa pisah dengan hal yang memang sebetulnya paradoks ya. Kita misalkan membahas lingkungan hidup, pemanasan global, kemudian membahas tentang isu-isu lingkungan, tetapi hampir setiap waktu, setiap saat kita itu ikut andil di dalam membuat polusi ya. Kan kita memakai mobil, memakai motor yang digerakkan oleh bahan bakar, kan eta teh sama dengan menghasilkan polusi atau polutan ya. Jadi ya ambivalen ya kalau di dalam ilmu sosial itu. Tutos gandeng ya di jalan utama mah. Ambivalen itu satu sisi kita itu ingin kebaikan, tetapi saat kita melakukan kebaikan itu tak luput tina hal-hal yang kita tentang ya. Saya ambil contoh tadi lah, kita menentang isu tentang polusi, tetapi kita menjadi bagian dari produksi polusi itu. Nah begitu. Bahkan banyaklah teman-teman yang menghujat kemacetan tapi di dalam mobil kan. sambil posting ya, posting Facebook, kemudian memfoto kemacetan di dalam mobil, kemudian dijadikan status. Nah itu teh ambivalen ya. Ambivalen itu ya tadi, satu sisi kita menginginkan yang ideal, tetapi di sisi lain kita teh menjadi bagian tina nu merusak hal ideal. Jadi segala salah dilema ya itu. Aduh ya, sudah dulu ya. Kita sudah, alhamdulillah Pak Ilyas sehat. Kita sudah memasuki Kampung Tegalaya. Ini mas sudah masuk ke jalan utama. Jalan Utami. Mungkin minggu nanti kita akan ke Kapitan ya, sambil membahas tentang lingkungan di Kapitan dan isu-isu yang memang Kapitan, karena di situ ada banyak fasilitas atau tanah Pemda ya. Kita akan bahas lah bagaimana memaksimalkan atau ya memaksimalkan daya dukung supaya fasilitas-fasilitas Pemda di Kapitan seperti bumi perkemahan itu bisa maksimal digunakan. Nah begitu ya, saat ini memang sudah digunakan seperti ke Aceh misalkan. Ke Aceh itu kan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian. Tapi selain pertanian, nanti kan di situ ada bumi perkemahan. Itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan camping siswa ya. Begitu. Nuhun.